Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Amrullah dari PTIP dengan 3 digit NIM terakhir 043. Di sini saya akan mempresentasikan secara internet untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Nah, untuk materinya kita langsung saja. Ini untuk eh, sejarah internet mulai dari ARPANET, lalu kemudian FTP dan TCP, lalu kemudian internet dan seterusnya. Seperti itulah gambaran secara internet jika digambarkan melalui gambar yang simple. Nah, sejarah internet di dunia itu bermula dari proyek yang dibuat oleh Lembaga Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Cikal bakal internet ini lahir dengan nama ARPANET. Proyek ini terus berkembang hingga pada tahun 1980-an. Internet mulai digunakan secara terbatas pada beberapa universitas di Amerika Serikat. Beberapa terobosan terus bermunculan guna mendukung kelayakan internet agar bisa digunakan secara global. Pada tahun 1982, pertama kali diperkenalkan protokol TCP atau IP. Lalu menyusul kemudian pada tahun 1984 lahirlah domain. Baru sampai ke Indonesia teknologi internet ini pada tahun 1994. Eh, Terus selanjutnya untuk runtutan secara internet, yang pertama perkembangan konsep ARPANET pada tahun 1960-an. Tepatnya di tahun 1969, ARPA membangun jaringan internet yang diberi nama ARPANET. Namun internet baru digunakan oleh kalangan tertentu di tahun 1980-an. Kala itu, internet digunakan untuk kepentingan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan sistem yang digunakan untuk mengirim kode biner tersebut hanya bisa menghubungkan 4 komputer. Dan setahun kemudian, sistem tersebut berkembang pesat hingga mampu menghubungkan 13 komputer dalam satu jaringan. Nah, pada tahun pengembangan protokol TCP/IP yaitu tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn, memungkinkan berbagai jaringan untuk terhubung satu sama lain. Dan pada tahun 1971, Ray Tomlinson untuk pertama kalinya mengirim surat elektronik atau bisa disebut dengan email menggunakan ARPANET. Dan berkat hal itulah tercetus simbol @ yang biasa terdapat pada email-email. Dalam perkembangan internet TCP/IP atau bisa disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang dikenalkan ke publik tepatnya tahun 1982. Namun tak banyak yang mengetahui sejarah internet TCP atau IP sebelum diadopsi oleh ARPANET, yaitu tepat di tahun 1970 yang bernama Vinton Cerf dan Bob Kahn tadi mencoba untuk mengembangkannya. Dan untuk mengembangkan TCP atau IP agar terjadi pertukaran data pada komputer di dalam jaringan yang sama maupun berbeda. Lalu selanjutnya adalah pengembangan DNS atau bisa disebut dengan Domain Name System pada tahun 1980-an. Sekitar tahun 1984, internet mulai menggunakan nama domain.
Domain sendiri merupakan nama unik yang digunakan untuk ekstensi internet seperti .com, .net, .org, dan lain-lain. Selain dapat mempermudah akses website, domain berfungsi sebagai identitas website tersebut. Berkatnya, berkat kemunculan domain, penggunaan internet semakin luas. Dan tak heran juga apabila di tahun 1986 nanti didirikan sebuah National Science Foundation Network atau disebut dengan NSFNet yang dibangun pada 1986. NSFNet dikembangkan untuk mengganti peran ARPANET sebagai pusat riset di Amerika Serikat. Keberadaan NSFNet tersebut mampu mendorong pengembangan jaringan internet internasional sehingga bisa menghubungkan negara yang satu dengan lain. Setelah ARPANET diturunkan pada 1990, pengembangan internet semakin pesat. Nah, selanjutnya munculnya World Wide Web atau WWW pada 1990, yang mana diciptakan oleh Sir Tim Berners-Lee untuk membawa konsep hypertext dan hyperlink ke internet. Nah, yang tadi itu perkembangan proses browser web seperti Mosaic, Netscape, dan Internet Explorer yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi World Wide Web atau WWW. Nah, ARPANET yang setelah munculnya NSFNet, ARPANET dibubarkan pada tahun 1990. Akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Nah, pengembangan DNS pada tahun 1990 diciptakan untuk mengubah alamat IP numerik menjadi nama domain yang lebih mudah diingat. Lalu pada tahun 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke sejarah internet, masuknya sejarah internet di Indonesia. Yang pertama adalah eh, menurut Ono W. Purbo dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Dan pada saat itu internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Yang mana eh, paguyu, eh, dalam paguyuban network itu disertai dengan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara pelaku-pelakunya. Lalu yang kedua itu beberapa nama yang memiliki jasa-jasa yang sangat besar terhadap pembangunan internet di Indonesia, antara lain yaitu M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Ono Weburbo. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia terjadi sekitar tahun 1992 hingga tahun 1994. Lalu kemudian internet lambat laun mulai mengalami perkembangan yang cukup baik berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya. Layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTechNet pada 1994. Pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi.
Pada waktu itu pihak pihak Indonet belum mengetahui tentang celah-celah bisnis dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Nah, Indonet sendiri sebenarnya ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya Indonet memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Pada saat itu, sambungan awal ke internet dari Indonet dilakukan dengan memakai metode dial-up. Nah, akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client, PIN, serta chatting dengan conference pada server AIX. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet, yang mana dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet, pemimpin pimpinan PRM, Roy Rahajasa Yamin. Dan kemudian perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang, membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Rekan-rekan e-commerce membangun komunitasnya di beberapa mailing list utama seperti Warta e-commerce at egroup.com, Mastel e-commerce at egroup.com, e-commerce at itbec.id, dan I2BC at egroups.com. Nah, secara warnet. Warnet atau bisa disebut dengan warung internet adalah sebuah kata yang berkembang di antara para aktivis internet Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer yang digunakan bagi pengakses internet. Warnet itu tidak jelas siapa yang menyelenggara warnet untuk pertama kali di Indonesia. Karena pembuatan warnet itu mulai tampak sekitar tahun 1996 sampai 1998. Dan istilah warnet itu adalah apa ya? Sebuah kios yang memiliki banyak komputer yang disewakan. Dan masa itu secara tidak sadar terjadi perebutan singkatan dari yang namanya warung internet menjadi warin atau warnet. Seharusnya jika kita mengikuti proses menyingkat kata seperti warteg, yaitu warung Tegal, dan wartel, yaitu warung telekomunikasi, maka yang dipilih adalah warin. Namun karena internet dengan akhiran net menjadi akhiran yang sangat menarik, maka kebanyakan lebih memilih istilah warnet daripada warin. Awalnya semua aktivitas dilakukan di mailing list asosiasi warnet at itb.ac.id di server ITB. Dengan pertimbangan bandwidth ITB yang terbatas ke internet pada tanggal 14 April 2000, tahun 2000, diskusi rekan-rekan warnet pindah ke asosiasi warnet at egroup.com yang kemudian menjadi asosiasi warnet at yahoo.group.com. Adapun mailing list lainnya apw komitel at yahoo.group.com pada tanggal 25 Mei tahun 2000 merupakan hari bersejarah bagi rekan-rekan warnet karena telah lahir Asosiasi Warnet Indonesia yang ada secara fisik dalam pertemuan di kantor Dikmenjur, dalam sebuah rapat untuk melihat kemungkinan kerjasama antara rekan-rekan warnet dengan SMK yang dipimpin oleh Degatot HP.
Direktur Menengah Kejuruan Dignas pada saat itu. Asosiasi warnet kemudian dikenal sebagai Awari. Yang mana dulu ketua asosiasi warnet pertama adalah rekan Rudi Rusdiah, yaitu bendara rekan Adlin Syah dan sekretaris Abdullah Qoro. Nah, itu saja untuk secara internet yang bisa saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.